Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 golongan manusia yang didoakan malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim 469. Yang ketiga, orang yang berada di saf barisan di depan di dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadanya. Orang-orang yang berada pada saf terdepan. Imam Abu Daud, Ibnu Huzaimah dari Bara bin Azai. Yang keempat, orang yang menyambung saf sholat berjamaah, tidak membiarkan kosong di dalam saf. Sungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. Yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca khairul maghdubi alaihim waladdallin, maka ucaplah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 782. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat, para malaikat akan selalu bersalawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Muddad nomor 8106. Yang ketujuh, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah, para malaikat berkumpul saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas dalam malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hingga sholat asar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang dengan mereka
sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Muslim 9140. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang. Yang didoakan doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang itu. Yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin. Engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Umut Daida, Sahih Muslim 2733. Yang kesembilan, orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pada harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara kedua malaikat berkata, ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang berinfak. Lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Bukhari. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. Orang yang sedang makan sahur, sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat berdoa kepada orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidak seorang mukmin menjenguk saudara kecuali Allah dan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang, kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ali bin Abi Thalib Al-Muslim 754. Dan yang terakhir, seorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan supaya berselawat kepada yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bayt. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mengetahuinya dengan perkataan, mereka mengerjakan perintah-perintah. Mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang yang telah diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 26-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang memberikan rahmat kepadaku dan para malaikatnya, memohon ampun untukmu agar ia mengeluarkan kamu dari kegelapan cahaya yang terang, dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah, alangkah bahagianya menjadi seorang yang dicintai oleh malaikat, sebab mendapat syafaat pertolongan dari doanya Allah Subhanahu wa taala.